Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Setiasari. Saya dari kelas 1F, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya kelompok 5. Nah, akan menjelaskan sedikit tentang masa kodifikasi Al-Quran. Nah, masa kodifikasi Al-Quran ya di mana masa pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, masa kodifikasi Al-Quran ini terbagi menjadi 4. 1. Masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang keempat, masa Utsman bin Affan. Ada sedikit tipe ya guys ya. Yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Nah, kalau pada masa Rasulullah SAW itu menggunakan hafalan para sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikan kepada sahabatnya dan menyuruh para sahabatnya itu untuk menghafalnya. Dan selain menghafal, beliau juga suruh menulis di mana saja, entah itu di pelepah pisang, entah itu di pelepah kurma, entah itu di kulit unta ataupun di batu. Dan beliau melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Quran yang beliau sampaikan. Nah, kemudian setelah beliau wafat, masuk ke periode 2, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak menginginkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Tetapi karena suatu kejadian, yaitu suatu peperangan, yaitu namanya Perang Yamamah, yang menggugurkan banyak sekali para hafiz para sahabat yang telah menghafalkan Al-Quran. Nah, dari situ para sahabat tuh khawatir gitu, takutnya tuh kan semakin sedikit ya para penghafal tuh, jadi takutnya tuh terkikis gitu. Dari paksaan beberapa sahabat dan paksaan Aisyah radhiyallahu anha juga, istri Rasulullah SAW, beliau pun memutuskan dan membuat satu kesatuan panitia untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tercecer di mana-mana, dan kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, setelah menjadi satu mushaf, kemudian disimpan di mana ya? Lupa namanya. Nah, terus habis itu ke masa ke masa Umar bin Khattab. Nah, ke masa Umar bin Khattab ini tidak memiliki ini yang signifikan ya. Beliau cuman merawat dan ya intinya merawat mushaf yang Abu Bakar ini kumpulkan gitu. Jadi beliau itu merawat jangan sampai hilang dimanalah intinya gitu. Nah, yang terakhir yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar ke banyak negara, dan setiap negara kan mempunyai dialek atau nada intonasi bahasa masing-masing ya. Jadi beliau menginikan mushaf tersebut menjadi satu bacaan. Jadi satu bacaan, satu tulisan, namanya mushaf Utsmani. Sampai sekarang masih ada. Dan yang aslinya beliau bakar supaya tidak ada lagi percekcokan. Nah, tadinya Utsman pun tidak ingin merubah mushaf Abu Bakar itu. Namun karena ada suatu kejadian yang dimana salah satu umatnya di negara A dengan negara B itu berbeda dialek kan, jadi mereka tuh padahal sama-sama benar bacaannya, cuman karena mereka dialeknya beda, mereka jadi berselisih tuh. Nah, dari perselisihan itu Utsman bin Affan tuh tidak mau ada perselisihan lain, makanya beliau membuat satu mushaf yang sesuai kaidah beliau gitu, dan tidak menutup dan tidak menghilangkan kaidah yang emang Rasul sendiri ini kan
sampaikan gitu. Jadi ya tetap sama seperti Rasul, cuman jadi satu gitu, dan menginikan harokat titik, terus syak ya, harokat titik dan sebagainya, dan menjadi satu, yaitu mushaf Utsmani. Kemudian yang mushaf asli yang pada itu dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar, dibakar oleh beliau biar tidak ada perselisihan lagi. Nah, apa sih perbedaan dari masa kodifikasi Al-Quran Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Nah, yang pertama, kalau masa Abu Bakar itu beliau menyatukan lembaran-lembaran itu biar menjadi satu mushaf, sedangkan Utsman itu pada masa kodifikasi Al-Quran Utsman bin Affan itu menjadikan satu mushaf itu satu bacaan gitu. Publiknya, tapi ya udah, saya bisanya cuma segini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.